Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini nanti bisa untuk bekal kita ke depannya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, anak-anak, pada pertemuan pada siang hari ini kita akan membedah materi yaitu adalah tentang semangat meneladani Pancasila. Nah, mengapa kita perlu meneladani sila-sila Pancasila? Yang pertama adalah Pancasila adalah fungsi utama bagi identitas bangsa Indonesia, mengatur kehidupan bernegara dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, keadilan, dan demokrasi. Tentunya ketika kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya ketika kita menjalankan roda kehidupan ini tidak lepas daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tentunya yang pertama adalah menjaga persatuan. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga kedaulatan atau persatuan negara Indonesia. Caranya dengan apa? Yaitu adalah dengan menjaga keadilan sosial, ya. Jadi ketika sudah menjaga keadilan, nanti akan tumbuh yang namanya demokrasi. Bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan kehidupan itu dalam demokrasi? Nah, selanjutnya adalah ini sejarah Pancasila dan relevansinya, yaitu Pancasila lahir dari perjuangan para pendiri bangsa, mencerminkan cita-cita bersama untuk mencapai persatuan dan keadilan. Relevansinya adalah tetap kuat sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini. Tantangan kita di generasi ini sangat berat. Tentunya ketika relevansi ini, ketika persatuan dan keadilan itu tidak sesuai dengan harkat martabat Pancasila. Nah, kita akan bedah satu-satu, yaitu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan menghargai perbedaan. Kita sebagai orang Indonesia ini berbeda-beda suku, berbeda-beda adat istiadat, terus berbeda-beda ras dan budaya. Nah, ini harus kita jaga. Harmoni dalam masyarakat ini sangat penting. Untuk menjaga keharmonisan di dalam masyarakat ini perlu kita menjunjung yang namanya menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya adalah ini, menanamkan nilai-nilai Pancasila, landasan moral dan etika. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat dan menjunjung tinggi toleransi beragama. Tentunya di Indonesia ini agama yang diakui negara ini ada 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, Hindu. Dari keenam agama ini nanti akan melahirkan yang namanya toleransi beragama. Jadi antara agama yang satu dengan agama yang lain harus saling menghormati. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengedepankan sikap adil dan menghargai hak asasi manusia, mendorong kita untuk berperilaku etis dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan teman harus bersikap yang baik, jangan membeda-bedakan. Ini adalah kunci bersikap adil pada teman sebaya. Selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengajak kita untuk merasakan rasa nasionalisme dan semangat berbangsa, menjaga persatuan di antar beragam suku, beragam suku, budaya dan agama di negara kita. Ini adalah persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan apa? Sila ketiga, yaitu adalah pohon beringin. Yang mana untuk menjaga persatuan di Indonesia ini kita berbeda-beda suku dari Sabang sampai Merauke. Ini kita berbeda-beda daripada
budaya, adat istiadat, ya, agama, terus ada ras. Ini kita berbeda. Bagaimana kita bisa menyatukan menjadi satu kesatuan ini gimana? Ini adalah PR kita bersama sebagai generasi muda. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan menekankan pentingnya demokrasi dan bermusyawarah. Ketika ada masalah diselesaikan dengan bermusyawarah secara dengan demokrasi, ya. Dalam konteks bernegara, pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan hasil yang adil dan bijaksana, ya. Jadi ketika pengambilan suatu kebijakan ini harus didasari dengan sebuah konteks yang ada di dalam nilai keadilan, ya. Jadi ketika semua itu terjadi, jangan sampai kita sebagai generasi muda itu harus bisa menekankan yang namanya demokrasi ketika dalam suatu musyawarah. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut pemerataan kesejahteraan. Kita sebagai generasi muda harus bisa membuat kesejahteraan. Maksudnya apa? Dengan identitas kita sebagai generasi muda, pedoman hidup berbangsa dan bernegara, dengan meneladani nilai-nilai ini kita dapat membangun masyarakat yang harmonis. Ya, bagaimana cara kita membangun masyarakat yang harmonis gimana? Coba, yaitu adalah dengan apa? Mengedepankan nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan yang makmur. Ya. Dalam hal ini, semangat meneladani Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama sikap di dalam keluarga, ya. Jadi mengajarkan nilai-nilai Pancasila di rumah memungkinkan keluarga untuk saling menghargai antara ayah, ibu, anak ini saling menghargai, jangan sampai tidak mengedepankan nilai harmonis di dalam keluarga, menguatkan ikatan sosial dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ketika kita di dalam keluarga ini terpecah belah karena hanya ada suatu masalah. Karena masalah apa? Bisa diselesaikan. Nah, yang kedua adalah sikap di sekolah. Kita sebagai pelajar harus bisa menerapkan Pancasila melalui kegiatan bersama. Contohnya ketika di madrasah, ini kegiatan bersama apa? Itu adalah ketika berdoa. Ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu adalah menjunjung ideologi Pancasila. Dan selanjutnya sikap di masyarakat. Dalam masyarakat meneladani Pancasila dapat diwujudkan melalui gotong royong. Ya. Ketika di masyarakat ada kegiatan gotong royong, kita harus bisa mengikuti. Selanjutnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Ada acara bakti sosial, kita harus bisa mengikuti seperti donor darah, ya. Terus ada penanaman pohon, ini adalah kegiatan bakti sosial. Terus selanjutnya adalah serta menghargai keragaman dalam masyarakat. Ya, jadi harus kita hormati. Selanjutnya adalah sehingga menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Jadi tidak ada yang bisa memecah. Karena apa? Ketika kita sudah menghargai perbedaan, semua ini akan menjadi satu ikatan dalam sebuah Pancasila. Selanjutnya adalah ini contoh konkret Pancasila, toleransi antar umat beragama. Ya, jadi masyarakat saling menghargai keyakinan satu sama lain untuk memperkuat persatuan. Jadi ada enam agama tersebut. Ya, bagaimana kita bisa menunjukkan sikap toleransi agama, menghargai agama lain sehingga nanti akan memperkokoh yang namanya solidaritas di dalam sebuah agama. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Nah, ini
ada gambarnya ya. Kolaborasi dalam kegiatan komunitas memperkuat hubungan antar individu dan memperbaiki lingkungan. Di desa-desa pasti ada sebuah komunitas ya, ada Karang Taruna. Ini bisa dijadikan ladang untuk memperkuat yang namanya nilai-nilai sosial, yaitu adalah di dalam kegiatan gotong royong. Selanjutnya adalah menghormati perbedaan. Memahami dan menerima perbedaan adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial. Jadi ketika sudah di dalam masyarakat, jangan sampai kita mengedepankan ego kita masing-masing. Karena apa? Ketika kita sudah terjun ke dalam masyarakat, kita akan menemui perbedaan dari satu orang dengan satu yang lain. Ini adalah berbeda-beda karakter. Nah, maka selanjutnya adalah peran generasi muda. Inilah peran kita sebagai generasi muda untuk menjadi sebuah agen perubahan dalam menerapkan nilai Pancasila. Ini adalah bagaimana kita menjadi generasi muda, menjadi agen perubahan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ketika tidak kalian, siapa lagi yang nanti akan teruskan estafet kepemimpinan orang-orang ternama di Indonesia? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Makanya kita sebagai generasi muda harus bisa menerapkan yang namanya agen perubahan. Nah, peran Pancasila dalam bernegara itu adalah Pancasila berfungsi sebagai landasan moral ya, dan etika. Pancasila sebagai landasan moral. Kenapa dikatakan sebagai landasan moral? Karena sebagai tuntunan untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari dengan cara itu bisa menjaga stabilitas politik. Ya. Selanjutnya adalah sosial dan budaya. Ini masuk ke dalam tatanan Pancasila. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda menjadi ini semua? Nah, ini tantangan moral. Yang pertama adalah globalisasi. Perubahan sosial dan budaya akibat interaksi antar negara semakin cepat. Kita sebagai orang Indonesia tentunya ada hubungan timbal balik dengan negara-negara lain ya, seperti importir, eksportir. Ini kita sebagai warga negara harus bisa memahami bagaimana perubahan globalisasi ini terjadi. Yang kedua, intoleransi. Munculnya ketegangan antar kelompok yang memecah persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Seperti aksi demo, pawai ya, dan apalagi ketika menyampaikan suatu pendapat melalui sosial media. Inilah generasi toleransi. Selanjutnya adalah ini generasi nasional. Memperbaiki persatuan koneksi sosial diperlukan untuk mengatasi tantangan distrasi, yaitu nasional saat ini. Banyak sekali generasi muda saat ini tidak paham akan yang namanya bagaimana cara mempersatukan sebuah generasi muda ini maju ke kancah yang akan cepat. Ketika generasi muda sudah berani tampil di depan, maka dia belum akan naik level. Itu adalah bagaimana menjadi sebuah agen perubahan, yaitu membuat sebuah perubahan di lingkungannya sendiri sebelum keluar ke lingkungan yang lain. Dan selanjutnya adalah ini kontribusi untuk bangsa. Bersatu membangun negara. Kolaborasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan bangsa yang kuat dan sejahtera. Kita kembali ke masyarakat, tempat kita tinggal ya. Di situ ada sebuah komunitas tentunya, dari tingkat hukum sampai tingkat desa itu ada sebuah komunitas. Biasanya komunitas kepemudaan itu ada. Bagaimana caranya untuk bersatu membangun bangsa, yaitu membuat sebuah kegiatan yang mana untuk mempersatukan pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut, sehingga nanti bisa memajukan desanya, lebih-lebih bisa memajukan kecamatan bahkan
bangsa Indonesia itu apa saja? Yang pertama Pancasila. Nah, dua ini tidak bisa dipisahkan karena satu kesatuan, yaitu adalah di dalam tubuh undang-undang itu ada Pancasila, dan di dalam Pancasila itu tentunya ada sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada sebuah pepatah. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila. Jadilah teladan bagi generasi penerus bangsa yang cinta kepada Pancasila. Nah, kita sebagai generasi muda tentunya harus bisa mengembangkan yang namanya apa tadi? Agen perubahan, ya. Kalian sebagai generasi muda harus bisa memberikan contoh kepada adik-adik kalian yang masih di bawah agar nanti sudah bisa tampak ke permukaan untuk memajukan negara kita. Nah, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Pesan saya adalah tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kalian berada, tetap junjung tinggi ideologi kita, yaitu adalah Pancasila, sebagaimana kita mengamalkan sila-sila Pancasila, yaitu adalah ada 5 sila tersebut, bagaimana kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum